Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sakir dengan NIM 08512823280051. Dari kelas R1 atau A. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai pemetaan habitat bentik. Langsung saja untuk langkah pertama itu kita add data, lalu kita masukkan data citra sentinel dengan resolusi 10 meter dari band 2, band 3, band 4, dan band 8. Kita add. Oke, selanjutnya kita ke search, lalu cari float. Kita pilih yang float spatial analysis, kita klik kanan lalu batch, kemudian pada kolomnya ini kita buat menjadi 4 pada input raster. Kedua kali kita masukkan band 2. Klik OK, kemudian pada kolom kedua masukkan band 3. Oke, kolom ketiga masukkan band ke-4, lalu klik OK, dan kolom keempat dimasukkan band ke-8. Untuk output rasternya ini pada masing-masing kolom kita klik kanan, browse, lalu kita simpan dalam format geodatabase. Di sini misal FB2 pada keempat kolom dan seterusnya, yaitu jadi FB2, FB3, FB4, dan FB8. Di sini karena saya sudah melakukan kajian sebelumnya, jadi kita ini langsung klik OK saja. Berhubung karena saya telah membuat, jadi saya close dan saya langsung add data saja. Add data untuk proses plot yang sudah saya buat sebelumnya dari FB2, FB3, FB4, dan FB8, lalu klik add, lalu tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, jika proses plot telah selesai, lalu kita ke search, lalu cari raster kalkulator. Kemudian pilih yang raster kalkulator spatial analysis, klik kanan lalu batch. Di sini kita tambahkan kolomnya menjadi 4. Pada kolom pertama itu tambahkan FB2 dibagi dengan 10.000. Klik OK. Misalnya tuh FB3 bagi dengan 10.000. FB3 bagi 10.000. Oke. Kemudian untuk yang kolom ketiga, FB4 bagi dengan 10.000. Oke. Kemudian FB8 bagi 10.000. Lalu klik OK. Di sini untuk output rasternya kita klik kanan, browse, lalu kita simpan dalam geodatabase. Untuk format namanya itu disesuaikan saja. Di sini saya membuatnya dengan RC. Jadi raster kalkulator band 2, raster kalkulator band 3, dan seterusnya. Jadi disingkat RCB. Lalu klik save. Lalu kemudian klik OK. Untuk langkah selanjutnya itu jika proses raster kalkulator sudah selesai, kita ke search lagi lalu cari composite band.
Jadi yang composite by data management. Nah, pada composite by di bagian input raster ini kita masukkan hasil dari raster kalkulator tadi dari band 2 hingga band 8 secara berurutan. Lalu untuk output rasternya kita bisa simpan dalam bentuk geodatabase dan nama kita bisa sesuaikan. Jadi saya buat jadi composite by, lalu klik save, kemudian klik OK. Baik, jika proses kompositnya telah selesai, selanjutnya kita bisa zoom ke daerah yang akan kita kaji terlebih dahulu. Contohnya di sini di daerah Pulau Pahawang. Kemudian untuk bandnya ini kita ubah jadi band 321 atau natural color. Di sini untuk mengubah warnanya agar tidak terlalu gelap, kita bisa ke Windows, lalu image analysis, kemudian pilih yang composite. Nah, di sini kita bisa atur saja warnanya sesuai dengan kenyamanan kita. Oke, jika dirasa sudah sesuai untuk warnanya, selanjutnya itu adalah kita melakukan analisis sanglin dengan cara klik editor, lalu point, lalu titik pada daerah-daerah yang akan kita kaji sanglinnya. Dikarenakan di sini sudah disediakan untuk SHP wilayah sanglinnya, langsung saya masukkan saja, klik add. Kemudian setelah di sini tertampil untuk posisi point atau sampel-sampel titik sanglinnya, kemudian kita ke search lagi, lalu kita cari extract multi value. Extract multi value. Jadi extract multi value ini berfungsi untuk menampilkan nilai-nilai pada titik atau poin-poin yang terdapat pada wilayah sanglin itu. Nah, untuk input point itu kita pilih sanglin, lalu input raster kita pilih composite by, lalu kita klik OK. Maka akan tampil data-datanya seperti ini. Untuk langkah selanjutnya itu melakukan proses analisis sanglin pada Excel. Di sini saya sudah melakukan analisis sanglin pada software Excel sebelumnya agar tidak memakan waktu yang cukup banyak. Baiklah, jika proses analisis sanglin pada Excel telah selesai, kemudian kita ke menu search lagi, kita cari raster kalkulator. Pilih yang raster kalkulator spasial analis, kemudian klik kanan lalu ke batch. Di sini untuk kolomnya ini kita buat menjadi 3. Pada kolom pertama kita masukkan rumus, yakni hasil dari project raster band 2 dikurang buka kurung, lalu buka kurung, kemudian ke Excel. Di sini kita masukkan nilai DI yang blue, kita copy dan paste, banyak dikali buka kurung, masukkan raster band 8, kemudian dikurang dengan nilai near.
ini nilai NIR pada proses. Kita paste, kemudian lalu klik OK. Lakukan hal yang sama pada kolom kedua. Caranya itu sebelumnya itu RCB 2, kemudian RCB 3 ke RCB 3, lalu minus, buka kurung, kita masukkan nilai BI yang green, copy, lalu dikali, buka kurung, RCB, kemudian dikali, buka kurung, RCB 8 minus nilai NIR. Tutup kurung, lalu klik OK. Untuk kolom 3 itu RCB 4, kemudian dikurang, buka kurung, masukkan nilai BI yang merah, paste, kemudian dikurang, buka kurung, raster band 8, dikurang nilai NIR. Lalu tutup kurung, kemudian klik OK. Untuk output rasternya ini kita bisa klik kanan, kita bisa buat folder penyimpanannya di database lagi. Misal di sini saya buat untuk yang kolom pertama ini blue, green, dan red. Oke, kolom kedua itu green, kolom ketiga itu red, lalu klik OK. Nah, jika proses raster kalkulatornya telah selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk tampilan terus seperti ini, kemudian kita ke add data, lalu kita masukkan wilayah kajian yang telah disiapkan pada bahan praktikum. Kemudian ke source, lalu composite band. Pada input raster ini kita masukkan raster kalkulator yang sebelumnya, yang dari blue, green, dan red secara berurutan. Kemudian untuk outputnya kita bisa simpan dengan composite band Sanglin. Nah, di sini singkat CB Sanglin, dan klik save, lalu klik OK. Oke, jika proses komposenya telah selesai dan tampilannya seperti ini, di sini kita bisa lanjutkan saja untuk wilayah kajian. Kemudian kita cari pada source extract by mesh. Kita pilih yang extract by mesh spatial analysis. Untuk input raster ini kita masukkan hasil dari komposit sebelumnya, yaitu komposit Sanglin. Untuk input raster mesh data itu kita masukkan wilayah kajian, kemudian kita simpan dalam format via database. Untuk namanya itu kita sesuaikan saja. Di sini saya buat Pahawang Sanglin ini percobaan kedua, lalu kemudian klik save dan klik OK. Untuk input raster ini pilih Sanglin, kemudian ke environment,
environment, kemudian processing extend. Lalu untuk extendnya itu masukkan CMS wilayah kajian, untuk raster analisnya pada bagian mask kita masukkan wilayah kajian, lalu kita klik OK, kemudian klik OK. Oke, jika prosesnya telah selesai, proses ekstrak by mesh telah selesai, maka tampilan akan seperti ini. Ini untuk pahawang sanglinnya, untuk korupsi sanglin di daerah kajian Pulau Pahawang ini. Nah, di sini untuk bandnya ini kita ubah menjadi band natural color, red to band 3 dan blue band 1. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu kita bisa melakukan koreksi kolam air atau yang menggunakan algoritma Lizinga. Jadi koreksi kolam air ini merupakan proses koreksi yang dilakukan guna mendeteksi dasar perairan yang tidak bisa terdeteksi oleh citra satelit. Untuk prosesnya itu kita bisa melakukan pengambilan sampel untuk mengkaji wilayah atau mengkaji perairan dengan cara katalog, kemudian kita buat new save file. Untuk namanya ini bisa teman-teman sesuaikan saja. Saya di sini Lizinga. Kemudian untuk feature type 2 point, untuk description pilih yang WGA 1984. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul beberapa contoh sampel untuk kajian dasar perairan. Selanjutnya itu kita melakukan proses pengolahan di Excel. Oke, jika di sini saya sudah melakukan proses analisis Lizinga-nya pada Excel yang sudah saya lakukan sebelumnya agar menghemat waktu. Jadi langsung saja kembali ke ArcGIS, kemudian cari raster kalkulator. Kita pilih yang raster kalkulator spesial analis, kemudian klik kanan ke batch. Lalu untuk kolomnya ini kita buat menjadi 3. Kolom pertama itu kita masukkan rumus. Yang pertama itu ln, kemudian masukkan ln, kemudian blue, dikurang buka kurung nilai KJ pada Excel, nilai KJ band 2 dan 3. Kita tempel, kemudian dikali buka kurung, kemudian dikali buka kurung ln lagi, lalu masukkan green dan tutup kurung, lalu klik OK. Untuk yang kedua juga sama, untuk rumusnya itu yang berbeda hanya bandnya saja yang dirotasi. Kita masukkan ln dan blue, dikurang buka kurung nilai KJ untuk band 2 dan 4. Kemudian dikali buka kurung ln, masukkan red, lalu tutup kurung. Yang terakhir itu kita ln, kemudian green, dikurang nilai KJ
dari band 3 dan 4, kurang buka kurung, masukkan KJ dari band 3 dan 4, kemudian dikali buka kurung LM, lalu masukkan bread, tutup kurung. Oke, kemudian pada open rasternya ini kita klik kanan lalu browse, kita buat folder penyimpanan. Untuk namanya itu bisa menyesuaikan. Di sini saya membuatnya jadi untuk kolom pertama ini band 2 dan 3, kolom kedua itu band 2 dan 4, kolom ketiga itu band 3 dan 4. Dan save lalu klik OK. Nah, oke, jika prosesnya telah selesai maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya itu kita ke composite band, lalu kemudian composite band data management. Untuk input raster ini kita masukkan band dari proses bandnya, ini band 23, 24 dan 34 secara berurutan. Untuk outputnya itu kita bisa buat dengan nama composite Nizenga, kemudian klik save. Untuk bagian environment kita ke processing extend. Untuk extend ini kita pilih yang CMS layer kajian. Untuk raster analis kita raster analis pada bagian mas, kita pilih wilayah kajian lalu klik OK, kemudian klik OK. Kemudian jika proses kompositnya telah selesai maka tampilannya akan seperti ini. Di sini kita ubah dulu untuk red ini menjadi band 3 dan lalu itu band 1. Kemudian kita ke search lagi lalu cari extract by mesh. Kita pilih extract by mesh spatial analysis. Kemudian input raster ini kita masukkan hasil dari Nizenga. Untuk input raster of feature ini kita masukkan wilayah kajian. Untuk namanya itu bisa disesuaikan. Di sini saya buat jadi pawang Nizenga dan save lalu klik OK. Nah, jika prosesnya telah selesai, di sini akan tampilan seperti ini. Untuk pawang Nizenganya ini kita ubah dulu jadi band natural color. Nah, merah jadi band 3, biru jadi band 1. Kemudian kita ke data. Masukkan SAP Habitat Pentik yang telah disediakan pada bahan-bahan praktikum. Di sini sebenarnya kita harus melakukannya secara manual dengan mengkaji bagian-bagian pada wilayah kajian ini menggunakan editor, start editing, dan tipe point dan sebagainya. Untuk mempersingkat waktu, jadi pada Habitat Pentik ini
Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, selanjutnya kita ke bagian image. Kita lakukan image classification. Untuk klasifikasinya itu yang maksimum likelihood classification. Kemudian selanjutnya itu dilakukan layout untuk peta habitat bintik ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.